Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, melanjutkan daripada kitab Nafahatur Ramadhaniyah. Setelah kemarin beliau membahas Ramadan dan aflam, kemudian beliau mengatakan di penjelasan setelahnya, Allahu wal laib yasuddani an zikrillah. Lahu, perbuatan yang melalaikan, atau laib, permainan, yasuddani an zikrillah, menghalangi seseorang untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau bilang, khaslatani lam tukhlaq lahuma ayyuhal insan wa lam tukhlaq illa lil ibadah. Dua perkara tadi, lahu dan laib ini, lam tukhlaq lahuma ayyuhal insan, kita tidak diciptakan karenanya. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan untuk lahu, untuk lalai-lalai, wala laib, bukan juga untuk bermain. Kemudian beliau bilang, walam tukhlaq illa lil ibadah. Kalian tidaklah Allah ciptakan kecuali untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Ma uridu minhum min rizqin, Allah bilang, saya tidak mau rezeki dari mereka. Allah yang kasih kita rezeki. Wa ma uridu ayyut'imun. Bukan hanya untuk makan. Allah tidak mau makanan, tidak mau rezeki. Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Allah Subhanahu wa taala yang Razzaq. Allah yang memberikan kita makan, Allah yang memberikan kita rezeki. Bukan Allah mau rezeki kita. Yang kita sedekahkan karena Allah, untuk Allah, hakikatnya bukan untuk Allah, untuk diri kita yang ingin kita ambil manfaatnya nanti di hari kiamat. Oh, agama butuh bersedekah untuk agama, bersedekah untuk Allah. Butuh agama, bukan untuk agama kita bersedekah, untuk diri kita. Yang mana faedahnya kita dapatkan berlipat ganda nanti di hari kiamat. Adapun agama, adapun Allah tidak perlu pertolongan. Ada Allah butuh pertolongan. Allah Tuhan segala sesuatu yang butuh kita. Agama tidak butuh. Agama tidak butuh orang. Agama tidak butuh penolong. Agama sudah tertolong. Cuma kita mau menolong diri kita dengan beragama. Kita mau menjaga diri kita dengan agama Islam. Kita mau menolong diri kita dengan beragama. Seperti itu. Agama tidak butuh pertolongan. Jadi kita dengan beragama, dengan bersedekah, dengan menolong, itu hakikatnya kita menolong diri kita sendiri. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Di dalam ayat lain Allah bilang, walau karihal musyrikun, walau karihal musyrikun, Allah bilang, Allah walau karihal musyrikun, walau karih, dua kali itu Allah bilang walau karihal musyrikun, walau karihal kafirun. Kemudian walau karihal yuridu an yutfi'a nurallahi bi afwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Yang satu walau karihal musyrikun. Bilang yuridu liyutfi'u nurallahi bi afwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Yang satu lagi dibilang yuridu ayyutfi'u nurallahi bi afwahihim wa ya'ballahu illa yutimma nurahu walau karihal kafirun.
Mereka ingin memadamkan agama. Allah menolak kecuali menyempurnakan agamanya, menyempurnakan cahayanya, walaupun orang-orang kafir tidak senang. Walaupun orang-orang kafir tidak senang, tetap Allah akan sebarkan. Jadi ini agama sudah pasti tersebar. Cuma kita ingin mendapatkan kemuliaan, mendapatkan pertolongan, mendapatkan penjagaan dengan masuk ke dalam agama ini, dengan tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu. Makanya beliau bilang, ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayyut'imun. Beliau menukil ayat, ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayyut'imun. Allah tidak mau rezeki dari kita, Allah tidak mau makanan. Allah yang memberikan rezeki kepada kita, Allah lah yang memberikan makanan kepada kita. Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Allah Maha pemberi rezeki yang memberi mempunyai dzul quwwah, sahibul quwwatil matin. Kemudian beliau bilang, wa nabiyyukal ma'sum sallallahu alaihi wasallam qala. Makanya sering guru kita bilang apa? Kita sekarang kita bolak-balik. Yang tadinya kita diciptakan untuk beribadah, adapun dunia ini sebagai hiburan, sebagai perhiasan, kita balikan. Kita seakan-akan menjadikan dunia ini sebagai tujuan, ibadah itu sebagai hiasan dan hiburan. Yang harusnya kita wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tujuan ibadah. Adapun dunia, innama hadhihi hayatid dunya lahu wa la'ib. Lahu wa la'ib. Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa la'ib. Dunia cuma lahu, kelalaian, wa la'ib, permainan. Dunia ini cuma hiasan. Kalau kita capek ibadah, kalau kita ibadah, sesekali kita menghibur diri kita dengan dunia. Ada anak, ada keluarga, ada teman, tapi tujuan kita tetap ibadah. Sering guru kita bilang, tapi kita bolak-balik. Tujuan kita itu cari harta, cari dunia, cari ini. Ibadah penghias. Seseorang kalau ada ibadah dianggap cari hiasan saja ibadah itu, bukan sebagai tujuan sudah. Yang harusnya tidak. Dunianya ibadah kita yang kita jadikan tujuan, dunia itu sebagai hiburan sebentar. Kalau kita ini datang sesekali kita dunia, la wala tansa nasibaka mina dunia. Allah, jangan kau lupa bagianmu daripada dunia. Sa'a fasa'a, kata Rasulullah, kadang di sini, kadang di sini. Semua ada hak. Mata punya hak, badan kita punya hak, jiwa kita, hati kita, telinga kita punya hak, keluarga kita punya hak, anak kita punya hak. Tidak mungkin kita selalu ibadah di masjid terus, ente 70 tahun ibadah 70 tahun. Tidak. Ada hak yang harus kau penuhi dari matamu, tidur. Ada hak yang kau harus penuhi dari keluargamu, dari anakmu, carikan mereka nafkah, carikan mereka rezeki. Tapi itu semua kalau kita niatkan yang baik, semua jadi ibadah. Jadi seperti itu. Makanya ketika ada orang datang kepada Rasulullah, dia bertanya sama Sayyidatuna Aisyah. Dia tanya sama Sayyidatuna Aisyah, bagaimana kabarnya Rasulullah? Apakah Rasulullah tidur? Iya, Rasulullah tidur malam, bangun malam. Apakah Rasulullah puasa? Tidak puasa. Rasulullah kadang puasa, kadang tidak. Bagaimana keadaan Rasulullah? Rasulullah menikah. Oh, mereka yang bertanya ini, mereka bilang, adapun saya tidak menikah selama hidupku. Yang satu bilang, adapun saya tidak pernah saya tidak puasa, selalu puasa selama hidup. Yang satu bilang, adapun saya setiap malam saya tidak pernah tidur, begadang terus ibadah. Kemudian Rasulullah dengar perkataannya, Rasulullah masuk rumah. Rasulullah bilang, ama ana fa anam wa agum. Saya, kata Rasulullah, tidur dan bangun. Wa asum wa aftur. Saya puasa dan saya buka
tidak puasa, bukan puasa. Dan saya menikah, kata Rasulullah, faman raghiba an sunnati falaysa min. Itu semua sunnahnya Rasulullah. Siapa yang benci dengan sunnahnya Rasulullah bukan dari golonganku. Maksudnya ambil bagiannya kita, karena tidak mungkin kita ibadat terus. Ambil bagian kita dari dunia, tapi jangan jadikan itu sebagai tujuan. Jangan jadikan itu sebagai tujuan. Nah, itu. Kemudian beliau bilang, wa nabiyyukal ma'sum sallallahu alaihi wasallam qala, rasulmu, nabimu yang Allah jaga dari segala dosa, dari segala kekurangan, sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, lastu min dadin walad dadu minni syai'. Rasulullah bilang, lastu min dad, saya bukan dari dadin. Apa itu dad? Allahu, lalai, kebatilan. Lalai dan kebatilan itu namanya dad. Walad dad minni syai', dan kebatilan dan lahu itu bukan dari saya. Saya bukan lahu dan lahu itu bukan dari saya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qad sanna lakal qiyam hadha syahr wa atakafa kullil ashr wa mudarasatal Qur'an fi syahril karim fagtanimil fursah fa innaha tamurru marras sahab. Kata beliau, Rasulullah telah mensunnahkan kepada kita untuk bangun malam-malam ini. Rasulullah mensunnahkan kepada kita untuk iktikaf 10 malam terakhir. Jadi ini kebiasaan Rasulullah. Kalau sudah 10 malam terakhir, Rasulullah iktikaf di masjid. Tidak keluar dari masjid kecuali untuk hajat. Jadi iktikaf 10 hari iktikaf di masjid sudah Rasulullah. 10 hari terakhir bulan Ramadan Rasulullah iktikaf di masjid. Keluar ada hajat, keluar. Habis itu masuk lagi iktikaf. Itu selama 10 hari Rasulullah lakukan seperti itu. Jadi itu sunnah. Wa mudarasatil Qur'an, Rasulullah mensunnahkan kepada kita mudarasah. Jadi Rasulullah ketika di bulan Ramadan Jibril datang mudarasah. Hizib. Kalau kita bilang sekarang hizib, baca, dengar. Yang satu lagi baca, yang lain dengar. Dia baca, yang satu dengar. Hizib. Sama Jibril Rasulullah. Di bulan Ramadan hizib. Fagtanimil fursah, kata beliau, ambil kesempatan. Fa innaha tamurru marras sahab, karena kesempatan ini lewat, akan berlalu seperti berlalunya awan, cepat dia berlalu. Bulan Ramadan cepat, tidak terasa. Allah sudah bilang di dalam Al-Qur'an, ayyam ma'dudah. Apa Allah bilang? Ayyam ma'dudah. Ayyam ma'dudah artinya hari yang bisa dihitung dengan jari. Hari yang bisa dihitung bulan Ramadan. Tidak ada kita puasa di bulan Ramadan 60 hari, 70 hari, 3 bulan, 1 tahun, tidak ada. Ayyam ma'dudat Allah bilang. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, wahai orang-orang yang beriman, ditetapkan untuk kalian berpuasa. Ya Allah, apa itu puasa? Menahan lapar dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Susah ya Allah. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Tidak, orang-orang terdahulu juga sudah puasa. Jadi Allah hibur kita. Jadi ketika Allah memerintahkan kita untuk berpuasa, lihat lafaz yang Allah pakai di dalam Al-Qur'an ketika mewajibkan puasa kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu. Pertama Allah puji kita, wahai orang-orang yang beriman. Artinya apa? Mereka yang menjawab panggilan ini, mereka termaksud orang-orang yang beriman. Allah panggil, wahai orang-orang yang beriman. Sehingga kita senang dipanggil. Coba ada, kalau saya suruh kau, satu orang santri saya suruh, tapi saya kasih jelek dulu deh. Kau bodoh, kau ambil dulu itu. Bagaimana perasaanmu? Sudah basuruh, bahina lagi. Tapi jadi itu walaupun sebenarnya dari Allah sih, tapi Allah ingin mengajarkan kita bagaimana cara berbicara, bagaimana cara memerintahkan. Padahal kita ini hambanya Allah. Allah memasukkan neraka, terserah Allah. Allah memasukkan surga, terserah Allah. Tapi Allah ajarkan kita bagaimana cara. Wahai orang-orang yang beriman, langsung kita
kita beriman, dipanggil, dimuliakan kita, dipanggil kita, dipuji kita. Sebelum Allah perintahkan, Allah puji dulu kita, ya kan? Kau orang pintar, oh senang loh. Jadi kau ketika disuruh senang karena apa? Pertama dipuji, wah kau orang pintar, sini kau, senang kan? Jadi Allah puji dulu kita, wahai orang-orang yang beriman. Oh, bukan Allah bilang saya wajibkan, tapi Allah bilang saya tetapkan. Lihat bahasanya Allah. Kutiba artinya saya tetapkan. Bukan Allah bilang saya wajibkan kepada kalian. Walaupun Allah, ya Allah, terserah Allah. La yus'alu amma wa hum tidak ditanya kenapa Allah melakukan sesuatu. Tidak pantas dan tidak boleh bagi kita hambanya Allah menanyakan apa yang Allah lakukan. Tapi Allah mengajarkan kepada kita. Kutiba ditetapkan untuk kalian puasa. Ya Allah, berat puasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Orang-orang terdahulu sudah juga. Coba kita disuruh sendiri. Kau nanti malam bangun malam sendiri. Berat kita rasa. Tapi semua santri, oh tidak apa-apa, ada juga temanku. Agak ringan. Makanya dibilang al-bala ida'am khaf. Musibah kalau menyeluruh agak ringan, tapi kalau musibah itu kena kita sendiri, sakit, susah, ya. Tidak ada yang diwajibkan kecuali satu orang, kau sendiri. Saya hukum nanti malam bangun dari maghrib tidak boleh tidur, ibadah sampai subuh. Berat kita rasa. Tapi tidak semua santri agak ringan karena ada teman. Jadi Allah hibur kita. Saya wajib, Allah bilang saya tetapkan untuk kalian berpuasa. Ya Allah, berat. Orang-orang terdahulu juga sudah. Oh ya, tidak apa-apa. Agak ringan. Bukan cuma sampai di situ. Allah bilang la'allakum tattaqun. Ya Allah, puasa. Iya, biar kalian jadi orang yang bertakwa. Oh iya. Allah kasih hadiah. Bukan cuma sampai situ. Allah bilang kalau kalian berpuasa la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Oh, dikasih lagi. Kemudian Allah bilang ayyam ma'dudat. Ya Allah, berapa hari puasa? Ayyam ma'dudat. Bisa dihitung, benar. Bisa dihitung jari. Lihat bagaimana uslub Al-Qur'an, bagaimana penjelasannya Al-Qur'an yang begitu indah di dalam memerintahkan kita untuk berpuasa. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Itu. Jadi lihat penjelasan daripada Al-Qur'an. Kemudian وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Fadharhum yaqudu." Biarkan mereka itu yang cuma mau bermain, yang mau cuma lalai di dunia. Biarkan mereka sampai nanti mereka bertemu hari yang telah dijanji-janjikan. Jadi orang yang mau bermain-main, ya, nanti kau sudah hari kiamat, ya laitani lam attakhid fulanan khalila, ya laitani lam attakhid afala yauma ya'uddu dhalimu ala yadi wa yaqulu ya laitani lam attakhid ma'ar rasuli sabila, ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila, sampai menyesal. Falyadhaku katsiran apa Allah bilang? Falyadhaku galilan falyadhaku. Galilan walyabku katsiran jazaan bima kanu yaksibun. Mereka sekarang ketawa-ketawa, senang-senang, lalai sama Allah. Allah bilang falyadhaku galilan walyabku katsiran jazaan bima kanu yaksibun. Nanti di hari kiamat yadhaku galilan, ketawanya sudah sedikit, yabku katsiran, banyak menangis. Jazaan bima kanu yaksibun, balasan atas apa yang mereka lakukan. Jadi itu.
At-tahdid liman saddahu lahu aw syughlu an ijabati da'i ila shalah. Kemudian beliau bilang ancaman bagi orang yang terhalang, yang lalai atau sibuk dari menjawab panggilan sholat. Panggilan sholat. Ancaman bagi orang yang lalai atau sibuk untuk menjawab panggilan sholat. Ada panggilan sholat, panggilan ibadah, panggilan untuk mendekat kepada Allah, tapi dia lalai, tapi dia sibuk atas hal-hal tersebut. Nah, ini yang beliau jelaskan. Qad warada tahdid fi haqqihi ma laysa alaihi mazid wa huwa minas salati alladhi yusabbu fi adhanihim tula yaumil qiyamah ala nukai rasas al-mudhab. Dibilang ada 3 kelompok yang mana di hari kiamat nanti yusabbu fi adhanihim, dicurahkan di telinga mereka ar-rasas al-mudhab, tembaga yang cair, kuningan yang cair, disiram di telinga mereka. 3 kelompok. Siapa itu? Man sami'an nida, an-nida ini muazzin, farigan sahihan falam yujibhu. Orang yang mendengarkan azan, farigan, dia dalam keadaan kosong, sahihan, dia dalam keadaan sehat, falam yujibhu, kemudian dia tidak menjawab panggilan azan tersebut. Dia dengar azan, kemudian dia kosong waktunya, dan dia sahih, waktunya dia lagi sehat, tidak ada kendala, kemudian dia tidak jawab panggilan azan tersebut. Dia termaksud salah satu kelompok yang nanti di hari kiamat telinganya akan dicurahkan tembaga yang panas, yang cair. Makanya sifatnya Rasulullah idza sami'an nida faka'annama la na'rifuhu wa la ya'rifuna. Sayyidatuna Aisyah ditanya, "Kaifa kana Rasulullah fil bait?" Bagaimana Rasulullah di rumah? Bagaimana sifatnya Rasulullah kalau di rumah? Kata Sayyidah Aisyah, "Karena keahaduna." Rasulullah di rumah itu seperti kita, seperti laki-laki lain. Yaknus, menyapu, yaksifun na'al, membersihkan sendalnya. Lakin kata Sayyidah Aisyah, akan tetapi idza sami'an nida faka'anna la na'rifuhu wa la ya'rifuna. Tapi kalau sudah dengar azan, seakan-akan dia tidak kenal kami dan kami tidak kenal dia. Artinya apa? Sudah dengar azan, sudah tinggalkan semua kesibukan, sudah tidak kenal. Oh, ini sudah fokus, siap-siap untuk menjawab panggilannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian apa? Man istama'a ila ghainah mughanniyah ajnabiyah yataladzuz bisautiha. Yang kedua kelompok yaitu man istama'a ilal ghinah mughniyah, orang yang mendengar, laki-laki yang mendengar perempuan penyanyi, yataladzuz bisautiha, yang mendapatkan kelezatan dengan suaranya. Laki-laki mendengar perempuan yang bernyanyi dengan suaranya, merasakan kelezatan, dia kelompok yang akan dicurahkan oleh rasas, oleh tembaga timah yang cair, yang panas dia. Yang ketiga, manistama'a ila hadithi qaumin wa hum lahu karihun, yang mendekarkan kepada perkataan orang-orang yang mana orang tersebut tidak senang, atau yang mendengarkan ghibah. Dia mendengarkan ghibah, telinganya nanti di hari kiamat akan dicurahkan
tembaga atau rosos yang panas. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman bagi orang-orang yang tidak menjawab panggilan azan. Allah sudah jelaskan di dalam Al-Qur'an, berfirman di dalam Al-Qur'an, ada kelompok-kelompok yang tidak menjawab panggilan azan. Apa Allah berfirman? Yauma yukshafu an sakin wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un khashi'atan absaruhum tarhaquhum wa qad kanu yud'auna ila sujudi fahum salimun. Dia bilang yauma yukshafu an sakin wa yud'auna ila sujudi fahum salimun. Yauma yukshafu ansak, hari di mana diangkat betis. Ini kinayah, bukan berarti hari. Ada orang-orang yang faham apa, yang Allah menyerupai Allah dengan manusia. Mereka mengatakan dengan ayat ini Allah punya sak, Allah punya betis. Subhanallahi amma yasifun. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Ini kinayah. Kinayah akan itu hari yang susah. Kalau kita sudah hari dapat kesusahan, dapat bencana, kita angkat sudah sarung kita, lari kita sampai terlihat betis kita. Itu kinayah. Makanya dibilang yauma yukshafu ansad. Nanti hari kiamat itu hari bencana. Sehingga kalau kita di waktu bencana, kita lari sudah sampai betis, kita angkat sudah sarung kita biar betis kita kelihatan, kita lari. Jadi itu kinayah seperti itu kata. Jadi di hari tersebut yukshafu an sakin, di hari kiamat wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Ada kelompok-kelompok yang diminta untuk sujud tapi mereka tidak bisa sujud pada hari itu. Disuruh sujud pada hari itu mereka tidak bisa sujud. Kenapa? Khasyiatan absaruhum tarhaquhum dhillah. Ketika mereka disuruh sujud tapi mereka tidak bisa sujud. Di hari kiamat disuruh sujud tapi mereka tidak bisa sujud. Dia bilang apa? Pandangan akhirnya mereka apa? Cuma tertunduk, hina, merasa hina. Kenapa mereka tidak bisa sujud di hari kiamat? Wa qad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun. Dulu mereka disuruh di dunia, diajak untuk sujud, dipanggil lewat azan, dan mereka dalam keadaan salimun, dalam keadaan selamat, dalam keadaan sehat. Mereka tidak mau sujud, tidak mau menjawab panggilan azan. Akhirnya Allah hukum mereka, nanti di hari kiamat mereka tidak bisa sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Yauma yukshafu an sakin wa yud'auna ila sujudi. Di dalam dikatakan jadi dibilang nanti di hari kiamat ketika Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan bagaimana susahnya hari kiamat,
bagaimana musibah di hari kiamat, semua manusia sujud kata Rasulullah. Wa yabqa, semua sujud kecuali orang-orang yang sujud di dunia riya, atau mereka yang tidak tadi, mereka yang tidak menjawab panggilan sujud, panggilan azan. Belakang mereka ini seperti kayu lurus begini, kayu lurus, tidak bisa bengkok. Mau sujud tidak bisa. Faya'ud zahruhu tabakan wahidan, fala yastati'u sujud. Makanya mereka tidak bisa sujud nanti di hari kiamat. Itu ancaman bagi mereka yang tidak menjawab panggilan. Khasyiatan absaruhum tarhaquhum dhillah wa kad kanu yud'auna ila sujud kanu yasma'una hayya 'alal falah fala yujibun. Mereka dulu mendengarkan panggilan hayya 'alal falah, mereka tidak menjawabnya. Wallahi ma nazalat hadhil ayat illa anil ladina yatakhallafuna anil jama'at. Dia mufassir berkata, demi Allah ayat ini tidak turun kecuali kepada orang-orang yang terlambat atau yang tertinggal atau yang tidak melakukan sholat jamaah di masjid. Mereka yang tidak sholat jamaah di masjid, ini ayat turun untuk mereka. Mereka mendengarkan panggilan yud'auna ila sujudi wa hum salimun. Mereka mendengar panggilan dan mereka dalam keadaan sehat, dalam keadaan selamat, kosong, tapi mereka tidak menjawabnya. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala lutfa wal afiyah wal maghfirah wat tauba minhu innahu ala kulli syai'in qadir wa bil ijabah jadir. Fatihah bagi nabi.